Apa sih? Astagfirullahaladzim. Puji syukur padamu Tuhan. Indahnya alam kemerdekaan. Mutiara khatulistiwa. Indomie seleraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan. Kita akan membahas masalah anak muda dan permasalahan yang sering terjadi di era digital seperti ini. Dan ini sudah ada narasumber kita, Bapak Yusuf Mulyadi, selaku pemilik channelnya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, sebelum itu mungkin Bapak mau ada sesuatu yang disampaikan mungkin? Aktifkan yang joget yang rapi lah. Kita sampai tekan gena. Ini selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedang bersama Mirzal ya. Mirzal ini seorang mahasiswa anak muda baru lulus SMA. Akan kongko ringan, akan ngobrol-ngobrol ringan ya. Ini bukan ikat kayak kamu ikat domba ya, bukan? Tentang apa baik kata orang Bekasi mah. Silahkan, bagaimana? Jadi kan Pak, masalah anak muda ini gitu kan, kalau apalagi zaman sekarang gitu, era digital, kayaknya banyak banget. Padahal menurut pandangan kita sendiri, kalau era digital ini banyak kemudahan malah Pak, gitu. Iya. Ya, baiklah, betul. Saya yang hidup di era lebih terdahulu, di satu sisi tidak lebih beruntung daripada kaum milenial sekarang yang usia emas, usia belasan tahun, usia 20 tahun. Karena apa? Kita cerita dari awal bahwa dimaklumi seorang anak muda itu yang sedang berjuang, yang sedang mempersiapkan pertempuran peperangan. Lewat apa? Lewat belajar, kemudian lewat mengasah diri. Untuk apa? Untuk ketika masa kecil disebut meraih cita-cita. Tapi ketika dewasa, ketika remaja, sesungguhnya yang lebih tepat adalah bukan hanya sekedar cita-cita, tapi tentang sebuah tanggung jawab. Atau tentang sebuah bagaimana menjadi pemenang menghadapi persaingan. Karena ingat adik-adik bahwa ketika kita di SD, Ya, dengar curhatan dia tuh bukan seharusnya kamu jadi badut online juga ya. Oke. berpakaian celana merah, baju putih. Ketika SMP, biru dan putih. Ketika SMA, putih abu. Tapi yakin di saat yang akan datang, pastikan diri kamu bertemu dengan teman-teman kamu, dengan teman-teman kalian, sudah bisa menjadi pemenang, ya, dan bisa membanggakan dalam arti positif di hadapan teman-teman kamu, karena nasibnya akan berbeda. Dan nasib itu juga tidak sepenuhnya karena nasib, ada upaya. Tentang bagaimana hari ini potensi untuk berkembang itu lebih terbuka, gitu, Mirjal. Nah, ya Pak. Saya juga mau nanya nih. Jadi zaman sekarang kan informasi gampang banget ya Pak, gitu kita dapetin gitu. Kita Betul. kan kalau tinggal buka internet aja gitu kan. Betul. Nah, tapi gini loh, kadang tuh sekarang malah dipakai hal-hal yang nggak bermanfaat gitu. Iya. Kayak jadi kita tuh sebagai anak muda tuh cara membentengi diri kita hindar dari sisi negatifnya itu seperti apa Pak? Ya, supaya kata orang lebih komprehensif. Ya, Bapak mulai dari awal. Jadi begini, Astagfirullah. beda masa kalian anak muda sekarang dengan masa kami yang sudah di atas usia 35, 40. Pada saat itu belum terlalu masuk di dunia digital, khususnya internet. Apa bedanya? Ketika zaman sebelum ada era internet, waktu itu kesulitan bahkan mencari informasi. Generasi kami untuk mendapatkan bahan untuk kemajuan diri saja itu sulitnya setengah mati. Yang harus dicari mungkin paling dapat dari perpustakaan kalau ada. Dari buku-buku kami harus beli. Nah, kalau anak muda sekarang kalau bisa memanfaatkan teknologi informasi,
Bahkan masalahnya bukan sulit lagi mendapatkan informasi, tapi harus punya kemampuan untuk memilah, memilih, dan memanfaatkan informasi tersebut. Informasi itu sering diperbahasakan bak pisau bermata dua. Menyibukkan kita, bisa memberikan alternatif banyak pilihan, tapi di satu sisi tentu jangan sampahnya yang kita ambil. Ya. Tapi manfaatnya. Contoh, kita masing-masing itu dikaruniai oleh Tuhan bakat. Di masa lalu sulit orang untuk menunjukkan potensi dirinya. Anak sekarang, contoh, mau apa dari media internet? Mau informasi tentang apa? Mau punya keahlian apa? Dari tidak bisa menjadi bisa. Bahkan hanya dari HP-nya, di kamarnya dia bisa. Ingin bisa apa? Tinggal cari informasi, ikuti banyak tutorial tentang. Oh iya Pak, sebentar. Jadi Masak air aja ada. iya, jadi saya pernah lihat ada video lucu gitu, kayak sampai cara bernafas aja ada tutorialnya gitu. Itu orang yang bikin antara kreatif atau emang ya sudahlah. Tapi oke, mungkin next kita pertanyaan yang lain, yang berikutnya. Terkadang dunia itu terasa agak adil Pak gitu Pak. Ada di masa kita tuh kan anak muda tuh moodnya tuh naik turun ya. Kadang kita tuh kayak gue gak berguna banget jadi manusia gitu. Ada pernah berpikir gitu pada kan padahal nih ya dalam agama juga nggak boleh kita tuh ya menyerah. Terus kadang juga kita tuh anak muda ngerasa kebingungan gitu mencari jati diri kita gitu. Siapa kita gitu. Nah, Bapak pernah mengalami gak kayak gitu yang seperti itu? Ya, nah itu tentang bahwa masa muda adalah masa pancaroba. Artinya ada sebab-sebab tertentu. Pertama mencari jati diri, kemudian juga bisa dikatakan potensinya tinggi, tapi di satu sisi itu rentan. Besar ya, Pak, ya? Artinya relatif lebih kepada energi tinggi, tapi cenderung lebih gegabah. Tuh, ya. Tapi itu positif. Nah, mempertanyakan jati diri, artinya lebih kepada jati diri itu saya tuh pasnya jadi apa? Saya harus jadi apa? Apa bidang saya? Apa spesifikasi saya? Kembali bahwa hari ini mau jadi apa hampir saja bisa dikatakan tinggal pilihan kita. Contoh, kita mau jadi petani modern. Banyak tutorial tentang pertanian modern. Hidroponik, aquaponik. Kita bisa menentukan memilih channel yang di YouTube itu berbicara tentang tutorial tersebut. Tutorial komputer atau mencari energi supaya semangat dan motivasi juga itu banyak, sangat berserakan. Cuma masalahnya adalah generasi muda sekarang bukan lagi butuh informasi bahkan sangat kebanjiran. Justru dituntut untuk apa yang disebut punya keterampilan literasi digital. Salah satunya bisa memilih informasi dari konten negatif atau positif, mengandung manfaat atau sampah atau bahkan membahayakan atau mencelakakan. Yang kemudian juga literasi digital juga bermakna adalah hari ini kita sibuk dengan informasi yang ada di televisi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan dari HP kita. Kita sering mengalami bahwa ketika kita sedang fokus pada suatu konten, suatu pilihan aplikasi atau komunikasi di HP kita, tahu-tahu apa yang disebutnya itu dengan yang pengingat itu aja. Notifikasi itu mengganggu kita. Nah, di saat itu kita fokus. Pertanyaannya adalah penting atau tidak penting. Itu literasi digital. Kemampuan untuk memilih dan memanfaatkan informasi tersebut. Jika iya, berhasil luar biasa. Mau jadi apa? Dan satu lagi, lewat dunia internet sekarang, di masa lalu orang sulit menunjukkan potensi. Sekarang dimanapun orang punya potensi, terkubur dalam lumpur, terkubur di tumpukan pasir, itu dengan gampang menunjukkan potensinya kepada bukan hanya seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia. Tuh. Oke. Oh tuh, jadi nah kita sebagai kaum muda juga harus bisa filter informasi ya, seperti kata Pak Yusuf yang tadi kan. Dan juga itu ya jangan ngambil sampahnya doang gitu, harus mengambil yang sisi baiknya juga. Kita juga ngalamin hal yang sama gitu, dikejar-kejar cewek. Enak kali ya
Harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Pinter kan gitu. Udah dikasih banyak ilmu kok. Di handphone itu banyak ilmunya kan Pak ya? Iya, itu tergantung amalan masing-masing. Ya, Digunakan untuk apa ya? tapi Pak? sesungguhnya hari ini hampir tidak ada kata pesimis harusnya. Ya, tidak ada kata mencari jati diri, karena jati diri itu, keahlian itu, spesialisasi saya apa, itu hanya tinggal diperdalam. Ini jangan anak muda cuma bikin foto aja pengen lebih cantik, tirus pengen lebih apa, bikinnya lamanya setengah mati. Boro-boro bikin tentang channel YouTube, tentang bikin banner, tentang bikin apa. Bikin foto aja lama, padahal tutorial banyak. Ngapain aja? Gitu Padahal loh. kalau pengen cantik mah ya belajar dandan di YouTube juga banyak ya Pak. Iya, dandan di bengkel bila perlu kan gitu. Oke, jadi ada pertanyaan berikutnya juga nih Pak. Sekarang di internet banyak tersebar bahan bacaan. Yang jadi masalahnya adalah anak muda sekarang kekurangan minat baca nih Pak. Gitu, kayak males aja kalau udah banyak tulisan tuh. Pusing, mending nggak usah aja, mending main game aja gitu. Gimana Pak? Iya. Yang nyikapinya anak muda itu harus gimana loh? Jadi ya, tentang membaca tadi, bahkan kalau orang pintar, kalau generasi yang memang unggul, membaca itu juga bermacam-macam. Ada membaca itu, ya, membaca itu bukan hanya membaca seperti kita lagi atau ketika di SD, di taman kanak-kanak. Membaca itu adalah kemampuan untuk menghasilkan manfaat dari hasil membaca. Orang yang memang sejati dalam membaca, itu melihat judul aja, dia sudah bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari sifat kecerdasan dan rasa ingin tahu. Itu sesungguhnya membaca di situ. Itu loh, membaca makna. Ya memang pendidikan di kita di masa lalu itu memang ditekankan pada hafalan. Itu yang orang sering katakan pendidikan Indonesia itu di masa lalu, dan itu dikatakan semua orang terlalu terjebak pada hafalan. Padahal hafalan itu itu keterampilan yang sangat paling sederhana dari manusia, yang lebih tinggi dan tidak membatasi orang buat jadi apapun, dari pikirnya, dari upayanya ketika sudah termotivasi dan memiliki kemampuan. Itu justru sifat ingin tahu, kritis. Oke, ingat jangan. Abis itu Kak, abis kalian chat itu Gitu. Dan menciptakan sesuatu gitu loh. Bukan hanya dia copy paste, apalagi latah, cuma bisa ngomong doang, ngutip doang, jadi orang pengekor doang, taunya sepotong gitu loh. Sehingga percuma, teknologi hanya berlalu di depan kita. Nah, terus juga saya mau katakan gini aja. Jadi dalam hidup ini ya, selalu akan ada orang yang nggak percaya pada kemampuan kita. Kita anak muda nih, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngelarang. Kemampuan kita apa gitu loh, kelebihan kita apa, bakat kita apa. Orang itu ya, ada yang nggak percaya kemampuan kita, karena kemampuan kita kapan mana belum ditunjukkan, sampai sejauh meremehkan, sampai sejauh Oke, Pak, menjatuhkan. Jadi saya Itu juga bisa. punya pertanyaan tentang itu. Nah, jadi pertanyaannya gini Pak, Bapak pernah gak gitu kayak merasa orang lain tuh kok gini banget ke aku gitu? Kayak Itu harusnya kita sebagai SDM yang unggul, anak muda yang baik, yang sudah siap pakai, yang sudah mumpuni, itu anggap angin lalu. Katakan bahwa kita tidak peduli itu. Yang kedua, mampu. kalian suka screenshot, terus kalian bikin apa ya? Bikin status WA, bilangnya sedang menghibur, badut sedang menghibur. Apa-apaan itu? Bukan cowok. Kita harus lebih disibukkan dengan menunjukkan potensi kita. Orang berani itu terima sebagai positif, berani mengejek, meledek, mengecilkan. Karena apa? Jadi tadi nggak akan ada orang yang orang itu artinya selalu ada yang nggak percaya pada kemampuan kita, meremehkan, menjatuhkan. Dan begitu kita juga nggak pernah akan mendapatkan situasi di mana semua orang 100% setuju, mendukung dan mau kita sukses. Akan selalu ada itu. Kondisi dunia pasti akan ada momen-momen di mana kita harus merasa kecewa atau dikecewakan oleh orang. Tapi apa yang akan lebih dibutuhkan adalah tunjukkan bahwa kita memiliki jalan dan berhasil melewati itu. Gitu.
Kuncinya apa? Kuncinya kepercayaan diri. Yang kedua adalah ada yang apa yang akan kita tunjukkan. Jalan kita itu apa. Dan itu nggak bisa ujug-ujug. Itu harus dipupuk, dilatih, dieksplor, diperdalam, diasah. Nah oleh karena itu anak muda bukan hanya timbang sekolah, hanya sekolah. Ya, kepercayaan itu dipupuk, diasah, kemudian bakat kita apa, bidang kita apa, kemudian kita bisa menunjukkan itu. Tapi sebelumnya kita harus bisa menginvestasikan waktu kita untuk kemampuan dan skill kita, supaya mimpi-mimpi kita ingin menjadi sesuatu itu, mengembangkan bakat itu bisa muncul. Sehingga akan hilang ledekan, menjatuhkan, atau apapun. Gitu loh. Orang berani karena kita layak untuk orang berani ke kita, gitu loh. Kita belum menunjukkan. Jadi sekali lagi, sebagai anak muda itu tidak harus selalu disetujui oleh keadaan. Orang itu setuju itu atau kalau kita sudah bisa menunjukkan, membuktikan, gitu loh. Kita sekali lagi jangan lebih disibukkan oleh apapun kata orang, kita harus lebih disibukkan oleh apa yang kita lakukan untuk mengasah diri kita, menyempatkan diri untuk menggali potensi, termasuk untuk menjadi percaya diri. Dan sekarang untuk itu tadi, sumbernya banyak sekali mengenai sikap mental, mengenai keterampilan, mengenai memperdalam bakat kita, itu banyak sekali. Kesempatannya sekarang terbuka, kita mau jadi apa. Makanya tapi sementara itu ekonomi kamu tuh tontonan atau konten atau apapun yang informasi kita dapatkan di media informasi, HP atau televisi, jangan hanya yang berpikir yang membuat kita senang, enak, suka. Itu pilihan, tapi kita punya pilihan juga untuk bertanggung jawab terhadap masa depan kita, bakat kita, kepercayaan kita. Gitu loh. Enjoy terhadap sesuatu yang bermanfaat. Gitu loh. Tapi itu terserah masing-masing, ya kan gitu. Tapi anak muda sesungguhnya saat ini terbuka sekali, pengen jadi banyak sekali sarana untuk bisa mengekspos diri dan mengasah diri dan menggali kepercayaan itu. Itu luar biasa. Tapi kalau memang tidak dimanfaatkan dengan baik, luar biasa juga kerusakannya. Ya akan hanya bisa menciptakan generasi-generasi pemimpi tanpa bisa berbuat apa-apa, generasi pengekor tanpa bisa memberdayakan apa-apa. Dan itu banyak. Tapi banyak juga generasi sekarang yang sudah sangat bisa memanfaatkan itu. Ya tahu-tahu gini, di masa lalu kerja itu harus makan jam kerja. Di masa lalu misalnya orang itu gajian itu tanggal berapa, diketahui orang dia kerja tuh. Sekarang sering mulai muncul generasi milenial yang tahu-tahu tuh di rumah aja, kok usaha apa, kok bisa kebeli ini. Itu karena dia bisa memanfaatkan dunia internet, dan itu banyak. Oh iya Pak. Gitu. Jadi dari terakhir yang Bapak bilang tadi, saya jadi ingat ada cerita yang waktu itu saya ceritain ke Bapak itu, tuh gak yang Iya. yang dituduh ngepet itu sama Iya, tetangganya. iya. Padahal mungkin berdagang online. Dagang online. Teman-teman saya aja yang main game aja dapat uang loh Pak sekarang. Betul. Kayak mereka main game aja gitu. Padahal kalau kata kita lihat mah, apaan sih main game doang kan? Tapi ternyata banyak yang nonton gitu. Betul. Terus sekarang orang makan dilihatin mulutnya doang aja Pak. Kalau bulan puasa itu rame Pak. Orang lain lihat siang-siang lihat kayak begitu. Jadi gitu. Jadi intinya sekarang itu terbuka peluang, ya. Zaman sudah berubah, teknologi itu juga terbuka, walaupun itu pilihan. Mau diambil surganya atau mau diambil nerakanya, itu pilihan kita. Tapi sesungguhnya ketika kita mau mengasah diri, mau membuka mata lebar-lebar, betapa jalan itu lempang. Pertama apa tadi? Pertama, gampang menunjukkan potensi diri. Yang kedua, gampang mau mengasah diri. Gitu loh. Tapi kalau kita mau pilih sampahnya ya urusan masing-masing. Gitu. Cuma hari ini lompatan teknologi luar biasa, dan itu kita harus akselerasi. Mindset kita juga harus berubah dalam teknologi yang cepat ini, dan harus bisa memanfaatkan gitu, ya. Ya sih Pak, kayak sekarang tuh orang-orang tuh jarang banget bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu kan. Malah kalau di Facebook aja nih, nah saya yang masih main Facebook ini,
orang-orang tuh selalu apa ya, di sana tuh banyak sebenarnya ya baik-baik aja gitu kalau kita lihat itunya aja, tapi kadang di sana tuh banyak hate speech gitu Pak, banyak ujaran kebencian gitu. Kalau nggak cuma di Facebook aja sih, kalau Bapak mau lihat yang lebih parah, coba Bapak download terus Bapak search, itu Ya. semuanya isinya konten yang Ya, jarang. Kalau konten yang berguna itu kita tuh ngalamin kayak gitu tuh, kayak gini loh maksudnya. iya, iya. Nah, itu kembali kepada bahwa generasi sekarang itu tadi membutuhkan kemampuan apa yang disebut dengan kemampuan literasi digital. Kita lanjutkan ya. Generasi milenial itu, jadi orang itu, setiap orang hari ini harus punya kemampuan literasi digital. Salah satunya tadi yang dikhawatirkan oleh Mirjal bahwa bisa punya daya pilih, bisa menyaring mana informasi yang berguna. Karena hari ini, wah, banyak sekali kebohongan, kedustaan itu di dunia maya. Kalau kita tidak bisa memilah itu, pertama bisa juga berarti kita disesatkan oleh informasi, dibahayakan oleh informasi, atau buang-buang waktu karena informasi yang padahal kontennya sendiri itu, informasi itu benar atau tidak, hoak atau tidak, kita akan habis waktu oleh itu. Makanya salah satu kemampuan anak sekarang adalah kemampuan literasi digital. Tadi mampu menyaring informasi dan memanfaatkan informasi yang sesungguhnya memang yang manfaat yang mana. Yang sampah itu harus sudah punya kemampuan itu, jangan terlena padahal itu tidak bermanfaat atau bahkan menyesatkan. Termasuk apa? Kemampuan literasi digital adalah kemampuan kita ya, kalau kita memasukkan biodata yang diminta dalam aplikasi itu ada disediakan juga tingkat privasi pengamanannya. Kebanyakan orang hanya masukin data tanpa bisa melindungi informasinya. Itu juga kemampuan literasi. Kenapa? Karena kemampuan literasi digital itu tidak ada untuk melindungi biodata dia, dimanfaatkan, bukan salah orang. Sekali lagi lemah dalam literasi digital gitu Zal. Malang sekali. Terus sekarang anak juga muda Pak, sekarang di iya, tengah potensi. iya Pak. Terus ya sekarang juga gak sedikit sih Pak orang-orang yang bikin kayak konten-konten positif gitu Pak, gitu kayak bahkan ada yang bisa ngekritik pemerintah cuma dari animasi aja loh Pak. Itu wajar. Itu kayak gitu tuh kadang kalau kita berpikir sebagai manusia biasa, masyarakat biasa, itu kok berani banget gitu ya, gitu kan. Tapi kadang-kadang media aspirasi rakyat ini di Indonesia ini susah juga Pak. Di mana kamu lagi ngapain, sama siapa? Tapi jangan dibahas deh, sensitif. Nah, kayaknya. mengenai itu begini, itu nggak usah khawatir ya. Seiring berkembangnya teknologi di alam keterbukaan, pemerintah juga sekarang sudah membuka diri. Pemerintah hari ini mau nggak mau di era keterbukaan ini juga terbuka, ya. Harus Ada hal-hal ya, Pak, kebebasan untuk menerima kritik sejauh kritik itu membangun, ya. Kritik konstruktif bukan destruktif. Ya, kalau konstruktif artinya membangun, kritik yang membangun, ya destruktif itu yang merusak. Pemerintah sekarang juga sudah membuka itu. Nggak asal Tapi ini ya, Pak. jangan kebebasan itu dimanfaatkan semau-maunya. Kan itu kan ada aturannya di dalam undang-undang ITE kan gitu. Kritik Ya. juga harus sopan ya Pak. Harus sopan. Jadi ada kita nanti berpotensi untuk melanggar hukum ya, ketika hati-hati ya. Dunia maya itu sesungguhnya adalah seperti dunia nyata. Kalau orang diledek ya terasa sakit. Kalau orang dihina ya emang jelas sama menghina, cuma beda media saja kan gitu. Itu. Jadi jangan kebebasan itu dimanfaatkan untuk merusak orang gitu. Silakan sebebas-bebas sejauh orang tidak tersudutkan, terganggu, dirugikan, dianiaya atau apapun yang merugikan orang, itu tentu akan berbuah hukum. Bahkan sudah banyak contoh terjadi. Itu juga termasuk tadi literasi Digital. kemampuan literasi digital gitu ya. Iya Pak, kalau bikin sakit hati orang juga dosa ya Pak ya. Usah. Kemudian ya katanya orang itu sering dikatakan, bukan kata saya loh, ini maaf lahir dan batin saya juga ya. Alhamdulillah. Itu berdasarkan survei entahlah ya. Jadi tidak ada yang disesalkan, mungkin pernyataan itu salah, bahwa literasi belum matang, teknologi keburu datang.
akhirnya melahirkan generasi yang kebanyakan, tidak semua, ya, latah, tahu sebagian doang, pengekor, apalagi Kadang gibah, gibah, iya. nyinyir. nyinyir. Gampang banget sekarang tuh nyinyir sama Kalau di orang. depan gak berani, di belakang semua mau ngomong. Itu sering dikatakan bahwa teknologi sudah keburu datang, keterbukaan datang, sementara literasinya secara umum katanya lemah, katanya. Ya, semua jangan sewot sama saya ya, katanya. Sehingga ya gibah, Tidak ada sesuatu yang sempurna atau nobody's perfect lah. nyinyir. Bapak, kalau di depan gak berani. Nah, gua nih belakang nih, karena di depan itu sopan santuy. Giliran nyumput ngumpet aja. Literasi yang lemah sementara teknologi sudah datang. Katanya, jangan nyalahin saya. Katanya, kelemahan Tidak ada sesuatu yang sempurna atau nobody's perfect lah. orang kita seperti itu, tapi tidak underestimate banyak. Dan ini mungkin juga pembelajaran, harus terus kita itu melatih diri gitu. Iya, dan sekarang itu sadar nggak bahwa penelitian membuktikan bahwa sudah banyak pergeseran. Dulu yang dulu ngetren, sekarang enggak lagi. Dulu televisi ya, televisi itu tontonan nomor satu. Sekarang orang malah banyak nonton YouTube. Karena televisi itu ketika orang ingin menampilkan potensi diri, wah harus datang ke stasiun. Terus mau masuk stasiun juga harus ada yang kenal, masuk lewat siapa, dengan alasan apalah. Sekarang lewat YouTube, tunjukkan potensi. Banyak cerita kan, orang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Tapi Pak kadang Kebaikan yang ditebarkan itu gampang, tapi kejahatan yang ditebarkan juga, kesia-siaan yang ditebar dengan gampangnya lewat media informasi. Sekali lagi, yang manfaat banyak, yang memang itu menjadi potensi juga banyak, tapi sampah juga banyak. Itu ya. terus ini juga pasti kayak sekarang tuh banyak orang yang terkenal modal kayak kadang gak bisa lihat seni gitu, kayak maksudnya orang yang punya karya itu mereka lihatnya biasa-biasa aja, tapi orang yang kayak gak jelas gitu ngapain gitu, mereka tuh kayak mantengin terus, maupun orang itu mau berbuat negatif atau positif tuh mereka tuh kayak yang penting nonton aja gitu, kayak mereka cuma ya gitu buang-buang waktu gitu Pak. Ya, tapi gini, kalau mau buat ya yang tidak bernilai, tidak produktif, orang bisa ngakal-ngakalin, bisa saling ledek, saling fitnah, saling gibah, biarkan aja. Cuma kalau untuk sesuatu yang produktif, jadi uang, jadi manfaat, di dunia maya juga tetap ada tata etika yang menghukumi orang itu. Yang kedua, kalau untuk tidak berkualitas, kurang berkualitas tetap aja. Contoh, kita lewat internet bisa, salah satu peluang adalah penjualan online. Wah, itu juga harus punya kapasitas, motivasi, dan kemampuan juang, dan jalannya itu tahu. Itu terbuka, perjuangannya harus. Tidak sembarang orang. Kalau ikut-ikutan, gak tahu ilmunya, nggak bisa juga, Bang. Habisin waktu. Kemudian juga menjual informasi lewat YouTube, bikin konten apa. Nggak bisa juga. Harus tahu ilmunya. Harus juga ada kapasitas diri kita, produktivitas kita, daya juang nggak mudah. Ya kalau sekedar gibah, nyinyir, apa bolehlah berserakan. Tapi kalau untuk sesuatu yang produktif, Harus ada ilmunya ya, Pak. Nehi Maharaj. Itu ya. Sekali lagi potensi terbuka lebar, tapi juga harus diperjuangkan. Tadi anak muda tadi harus mencari jati diri, ya lewat apa? Orang itu bisa berbagai beragam dah, Mirjal, apaan lulusan sekolah. Kalau kita generasi luar biasa, unggul, nggak usah hiraukan itu. Jawabnya tunjukkan diri kita. Banyak loh, saya ada loh siswa saya, kakak kelas kamu putus sekolah datang lagi ke saya. Legalitasnya tidak punya. Tapi saya menyalahkan dia, menyesalkan kenapa dulu sekolah malas sampai tidak lanjut, tidak punya ijazah. Tapi saya kaget, ya hari ini. Bisa jadi itu lebih luar biasa daripada yang sekolah punya ijazah tapi juga belum menunjukkan potensinya. Di antara kemalasannya dia yang sempat waktu itu, dia balik lagi ke saya. Ternyata dia menggeluti tutorial hidroponik, dan hari ini beberapa hotel, tempat perbelanjaan sudah pesan ke dia lewat pertanian hidroponik. Yang awal di lingkungannya, kata ayahnya ibunya, beli paralon. Buat apa sih lu paralon? Lu kayak orang gila, paralon dipotong-potongin, dibolong-bolongin. Tani macam-macam itu. Tani kok nggak pakai tanah?
Itu putus sekolah siswa kita aja. Tapi hari ini dia di orang tuanya sudah punya kebanggaan. Yang anaknya tadi aneh sekarang sudah orang tuanya bahkan bekerja di hidroponik, tiap minggu, tiap bulan punya omset. Bahkan dia permintaan itu dari hasil tutorial dia belajar YouTube kemudian dipraktekkan ya. Hari ini dia sudah pengusaha hidroponik, bahkan para ahli pertanian di pemerintahan daerah menggandeng dia untuk ayo bantu Pemda untuk mensosialisasikan hidroponik. Padahal sekolahnya putus, itu luar biasa. Tapi bukan tidak menghargai yang punya ijazah sampai. Kalau potensimu mana? Potensimu mana? Nyari kerja belum dapat. Kenapa tidak wirausaha? Lewat tutorial itu nyata. Saya tidak sebutkan namanya. Ada siswa Bapak yang punya ijazah sampai selesai, luar biasa juga. Selamat mencari kerja atau apapun jalan kamu. Tapi yang putus sekolah dengan cara tadi, dia belajar tutorial, kemudian jadi pengusaha, itu juga luar biasa. Itu hari ini sudah banyak bukti jalan. Oh, oke. Jadi udah lumayan lama juga nih Pak kita ngobrolnya. Ya, kita batasi. Kayaknya juga yang nonton udah pada ngantuk gitu. Udah harus belanja es keluar dulu istirahat ini. Ya. Oke, mungkin segitu aja dari kami ya. Ya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kita lanjutkan nanti ya. Iya, kita Kongko kita mohon maaf nanti. kalau yang tidak tepat. Kalau yang salah-salah kata ini kongko sore-sore aja ya. Iya. Di channel ini, sekali lagi channel ini mudah-mudahan bermanfaat, semata-mata Amin, ingin amin. berbagi dan saling memberi motivasi. Atas segala perhatian terima kasih, atas segala kekurangan mohon maaf lahir dan batin. Lebaran ya, pokoknya mohon maaf. Tutup jalan. Oke guys, jadi udahan dulu ya. Mungkin minggu depan kita bikin lagi mungkin. Bikin lagi. Atau mungkin nanti juga bisa ya. Bisa bikin lagi, bikin kue, bikin apa gitu. Ya, oke. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.